Hai, saya Justin. Saya Nathan. Saya Erika. Saya Alfriando. Dan saya adalah Feli. Kita dari kelompok 7. Jadi, hari ini kami akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Bantuan Sosial Berbasis Web Menggunakan Metode RAD atau Rapid Application Development. Apa sih itu RAD? Rapid Application Development atau disingkat RAD adalah model proses perangkat lunak inkremental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Model ini merupakan versi adaptasi cepat dari model waterfall yang menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. RAD adalah gabungan dari teknik prototyping dan juga teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Jadi jika kebutuhan dan batasan ruang lingkup proyek sudah diketahui, maka proses RAD memungkinkan pengembang menciptakan suatu sistem yang berfungsi penuh dalam jangka waktu yang singkat. Berikut adalah langkah-langkah metode RAD. 1. Menetapkan Project Requirements. Project Requirements berisikan target dari suatu proyek, dan strategi untuk menghadapi masalah yang akan muncul. Project ini juga mencakup timeline dan juga budget. Project ini bisa dibuat oleh developer, klien, atau user. Pembuatan project ini harus disetujui semua pihak terkait, agar nanti pengerjaan proyek tidak ada kendala yang merugikan. 2. Membuat prototype. Pada langkah ini, developer yang telah menyelesaikan prototype atau rancangan yang telah memiliki fitur dan fungsi yang dibutuhkan, akan menyerahkannya kepada klien untuk mengetahui fungsi proyek yang dibuat telah sesuai dengan keinginan klien atau belum. 3. Pengumpulan feedback dan rapid construction. Respon dari prototype akan dikumpulkan untuk dianalisa kekurangannya. Setelah itu, baru developer dapat mengembangkannya lagi. Developer dapat memfinalisasi produk jika telah mendapat persetujuan dari klien. Langkah ini dapat diulang terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. 4. Implementasi atau finalisasi produk. Hasil finalisasi produk akan diberikan lagi kepada klien untuk mengetahui responnya. Pada langkah ini biasanya dilakukan uji coba kestabilan, uji coba fungsi, dan lain-lain untuk memastikan semua telah terkendali. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan metode RAD. Pertama kita akan membahas kelebihannya dulu. 1. Menghemat biaya. 2. Mempersingkat waktu. 3. Dapat meminimalisir kesalahan. 4. Dapat menggunakan kembali komponen yang ada. 5. Mudah untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan user. Lalu untuk kelemahannya, 1. Membutuhkan kerja sama tim yang kuat. 2. Hanya cocok untuk proyek jangka pendek. 3. Membutuhkan tenaga kerja yang ahli. 4. Sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Dari pembahasan yang sudah dibahas tadi, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan metode RAD dalam pengembangan tugas P2. Alasan memilih metode ini adalah karena RAD memiliki tahapan yang pengembangan perangkat lunaknya dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Selain itu, software yang dikembangkan juga dapat diketahui langsung hasilnya tanpa harus menunggu waktu yang lama karena pengerjaan metode RAD ini dibagi ke dalam modul-modul. Tapi alasan utama menggunakan metode ini karena metode pengembangan ini bekerja dengan optimal jika diterapkan pada aplikasi yang berskala kecil atau untuk jangka pendek. Sehingga sesuai dengan program penerimaan bantuan sosial yang kami rencanakan. Di mana program ini dilakukan dalam jangka pendek sehingga membutuhkan pengembangan sistem yang cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.